Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Setiawan, SPDI CGP Kata 9 dari UPT Utama, Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut pemaparan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dan pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan romantik. Menurut Bob Tauber, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan di atas menjelaskan bahwa mengajarkan dan menumbuhkan kemampuan akademik adalah penting, namun membentuk karakter dan moral anak jauh lebih penting. Pemberdayaan potensi peserta didik diarahkan untuk membangun karakter pribadi sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Untuk koneksi antar materi, kita akan dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada pemimpin. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam dalam diri kita akan mempengaruhi kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Suatu contoh, jika anak sering diajarkan bagaimana cara menyenangkan orang banyak, maka dalam pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil. Kalau sejak kecil sudah diajarkan menaati peraturan yang ada, maka cara berpikir kita akan berbasis peraturan. Dan apabila sejak kecil kita sudah diajarkan tentang empati, maka prinsip pengambilan keputusan kita lebih besar akan berpikir berbasis rasa peduli. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching, dengan tahapan tertata, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Pada proses coaching, kita membentuk coaching dalam menentukan atau pengambilan keputusan. Sedangkan pada modul ini kita dapat merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution atau justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang tadi. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya dalam
akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan sosial, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berrelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Sesuai dengan falsafah orang Minangkabau, saya landai coba alam lapang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah rujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar maupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif dan kondusif. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan melantaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid dan dapat bertanggung jawab. Apakah tantangan di lingkungan Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua orang atau semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Idealnya sebuah keputusan haruslah bermuara kepada keberpihakan pada murid. Ketika sebuah keputusan dibuat dengan mengedepankan kepentingan kebutuhan murid, maka akan terwujud pengajaran yang memerdekakan murid. Sebuah pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat murid, mampu menggali potensi diri murid, serta yang terpenting adalah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan? Nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam diri seseorang pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Suatu contoh, jika anak sering diajarkan bagaimana cara menyenangkan orang banyak, maka dalam keputusan atau dalam pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil. Kalau sejak kecil sudah diajarkan menaati peraturan yang ada, maka cara berpikir kita akan berbasis peraturan. Dan apabila sejak kecil kita sudah diajarkan tentang empati, maka prinsip pengambilan keputusan kita lebih besar, akan berpikir berbasis rasa empati. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari
pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pengambilan keputusan adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki sebagai pemimpin pembelajaran, dan dalam konteksnya harus berlandaskan pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dengan tujuan untuk mencapai keselamatan setinggi-tingginya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada budaya positif dengan menerapkan alur baku sehingga akan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan yang akhirnya menciptakan well-being bagi murid. Ketika akan mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru haruslah dalam keadaan kesadaran yang penuh mindfulness agar mampu mewujudkan murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya cukup memahami materi pada modul ini, sehingga pada proses penerapan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Di mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah dihadapkan pada masalah yang berhubungan dengan dilema etika? Keputusan yang saya ambil lebih banyak didasarkan pada nilai-nilai yang saya pegang sebagai prinsip, berdasarkan pada intuisi dengan mengibaratkan saya tidak ada dalam posisi tersebut maupun kepedulian terhadap orang lain. Saya mengkoordinasikan pada rekan sejawat ataupun keluarga, bahkan guru-guru senior yang merupakan panutan saya, sehingga akan muncul alternatif permasalahan atau pemecahan permasalahan yang terkadang tidak terpikirkan. Walaupun langkah-langkah pengambilan keputusan saya tidak sama dengan yang saya pelajari di modul 3.1, namun pada prinsipnya sejalan dan mengarah ke langkah-langkah dan prinsip yang ada pada modul ini. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran modul ini? Perubahan terbesar yang saya alami yaitu 1. Berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. 2. Mempunyai pola yang teratur dan menganalisa sebuah masalah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting, karena pengetahuan yang didapatkan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, menganalisis dengan lebih mendalam sebuah masalah, baik sebagai manusia individu maupun sebagai seorang pendidik, pemimpin pendidikan. Pengambilan keputusan dengan melibatkan orang lain sebagai panutan atau sekadar sharing agar memunculkan opsi lain yang tidak terduga perlu dilakukan dengan yang paling utama adalah semua keputusan yang dibuat harus mengandung nilai-nilai kebajikan terhadap apa dan siapa yang dipimpin. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.